Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Masih ada Pak Nurholis dari Komnas HAM melalui sambungan telepon dan Pak Yasona Lauli sudah terputus. Pak Nurholis, Ya, ya ini gampang. Saya percaya bahwa sebetulnya dari diskusi-diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan Komnas HAM tentunya juga bahwa diskusinya sangat intensif dan juga sangat serius. Tapi masyarakat juga punya ukuran kan Pak Nurholis. Selama 17 tahun. Selama 17 tahun ini tidak selesai. Pada akhirnya masyarakat akan bertanya, serius nggak? iya, itu juga pasti akan menjadi satu catatan tersendiri bagi misalnya seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ya, bahwa berlarut-larutnya penyelesaian ini menjadi satu beban negara. Nah, oleh karena itu Komnas HAM selalu mengupayakan mencari langkah atau penyelesaian seperti apa dengan tetap menggunakan standar-standar yang memenuhi kualifikasi model-model penyelesaian. Jadi kita tidaklah misalnya bergerak sendiri begitu ya, tetapi tetap kita melihat seluruh dokumen konsultasi yang sudah dilaksanakan selama ini, kemudian juga hasil penyelidikan yang sudah dikumpulkan, kemudian juga hasil konsultasi dengan berbagai pihak, dan kemudian sebenarnya kalau pertemuan yang dengan lengkap itu memang secara intensif baru dilakukan pada 2 minggu yang lalu itu, 2 hari secara berturut-turut. Itu merupakan satu upaya yang lanjutan sebenarnya dari sekian. Anda melihat sebetulnya kasus ini, Pak Nurholis, Anda melihat kasus ini berlarut-larut seperti sekarang, apakah karena memang banyak sekali yang ditutupi oleh pihak-pihak tertentu, atau memang ini bentuk kesengajaan dari pemerintah untuk tidak mengungkap atau ketidakmampuan sebetulnya? Nah, sebenarnya mengaca atau berkaca kepada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ya, ini kan ada dugaan bahwa negara yang terlibat. Nah, kalau kita lihat kasus-kasus di negara lain, misalnya memang model-model penyelesaian itu ada beberapa catatan. Pertama, tidak ada cara yang persis sama antara satu negara dengan negara lain model penyelesaiannya. Nah, yang kedua, nah ini yang Komnas HAM atau kita semua memang harus melibatkan juga analis kita lihat dalam konteks politik misalnya ya, itu adalah bahwa biasanya kasus-kasus yang seperti itu melibatkan jajaran-jajaran petinggi negara pada waktu itu. Nah, itu menjadi satu kesulitan tersendiri penyelesaiannya. Ya, Pak Nurholis, tadi Anda mengatakan menarik sebetulnya. Kalau Pak Yasona Lauli mengatakan mencontoh di negara lain seperti itu, Anda mengatakan bahwa penyelesaian kasus tidak bisa disamakan gitu. Karena bisa jadi keadilan bagi para korban itu sangat berbeda, kan begitu Pak Nurholis? Ya, penyelesaian negara-negara lain itu adalah satu referensi menurut kita ya. Itu penting. Karena standar-standar internasional yang berlaku itu yang perlu dilihat. Nah, mari kita lihat misalnya beberapa kasus yang pernah dicoba diselesaikan di negara lain, misalnya Afrika Selatan, kemudian juga beberapa Latin Amerika itu memiliki model-model penyelesaian yang berbeda. Tetapi tetap satu negara dengan negara lain tetap melakukan pembelajaran bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ya, Pak Nurholis, ini kan apa yang tidak selesai di pemerintahan sebelumnya dari zaman setelah 98, itu kan menjadi beban pemerintahan saat ini dan itu tidak bisa dilepaskan gitu kan. Nah, apakah menurut Anda harusnya ini memang harus diselesaikan di administrasi pemerintahan yang saat ini, entah apapun caranya, secara yudisial atau non yudisial, itu harus diselesaikan saat ini. Artinya gini, kalau misalkan memang secara yudisial seperti yang dikatakan oleh Pak Nurholis bahwa kemungkinan besar ada keterlibatan negara, melibatkan tokoh-tokoh segala macam yang mungkin sangat sulit untuk dibuka atau dibuktikan seperti itu. Mungkin nggak penyelesaiannya misalkan ada pernyataan dari kepala negara bahwa
ya mungkin semacam minta maaf atau apapun yang bisa memberikan jawaban walaupun mungkin tidak sangat memuaskan bagi para korban. Ya itu adalah salah satu model penyelesaian yang menurut kita harus ya. Nah oleh karena itu terkait dengan yang usulan yang tadi, yang satu ini saja misalnya ya tentang pernyataan penyesalan dan sebagainya, itu juga menjadi pembahasan yang sangat serius kemarin. Dan sedikit dapat saya sampaikan bahwa praktis di antara kami itu tidak ada perbedaan terhadap poin itu. Nah oleh karena itu pertemuan-pertemuan lanjutan itu menjadi penting. Baik. Artinya bahwa penyelesaian. Halo Pak Nurholis. Pak Nurholis? Ya, sayang sekali terputus. Ya, dan tentu saja tadi dari pernyataan Pak Nurholis tersirat bahwa ada beberapa poin yang akan dijadikan satu jalan untuk menyelesaikan kerusuhan yang telah memakan korban demikian banyak. Ada secara pro justisia atau non judicial, yang salah satunya kemungkinan juga adalah pernyataan maaf dari negara. Ya, pemirsa, demikianlah dialog kita pagi hari ini, dan Jurnal Pagi masih akan kembali.